Kita lanjutkan pengajian Bulughul Maram dan kita sudah sampai pada bab tentang salatul jamaah. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab salatil jamaah wal imamah. Bab tentang salat jamaah dan imamah. Hadis 393. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة جماعة itu afdal, lebih utama min salatil fardhi, daripada salat sendirian, bi 27 darajah, 27 derajat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan fadilah salat jamaah. Dan hadis ini merupakan dalil mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya salat jamaah hukumnya sunnah, tidak wajib. Dari kalimat apa? Dari kalimat afdal. Salat jamaah lebih utama daripada salat sendiri. Kata-kata afdal atau lebih utama itu menunjukkan bahwasanya dua-duanya punya fadilah, tetapi satunya fadilahnya lebih besar daripada yang lain. Nah, maka mayoritas para ulama baik dari mazhab Syafi'i maupun yang lain-lainnya berpendapat bahwa salat jamaah sunnah muakkadah, tidak wajib. Pendapat yang lain mengatakan salat jamaah wajib tetapi fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau sudah ada yang salat jamaah, yang lain tidak berdosa. Tapi kalau dalam satu kampung masjidnya sampai kosong, ya, Jumatan ditutup misalnya, nah maka ini berarti dosa semuanya, karena harus ada yang mengadakan sholat jamaah tersebut. Kemudian yang pendapat yang ketiga adalah mengatakan sholat jamaah fardu ain. Nah, kita baru baca satu dalil, yaitu dalilnya mayoritas ulama yang mengatakan sunnah muakkadah pada hadis ini. Kita akan baca nanti dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya salat jamaah wajib. Kemudian hadis 394 walahuma, dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bi 25 juz'an, 25 bagian. Jadi bukan 27 ya, tetapi 25. Tapi ini sama-sama sahihnya. 25 sahih, 27 juga sahih. Hanya yang lebih banyak di antara para sahabat Nabi itu yang meriwayatkan 25. Yang meriwayatkan 27 ini lebih sedikit. Tapi saya nggak tahu kenapa kok penulis kitab ini, Imam Ibnu Hajar, mendahulukan riwayat yang 27 daripada riwayat yang 25. Padahal lebih banyak yang meriwayatkan 25 daripada yang 27. Kemudian karena sama-sama sahihnya, maka harus dikompromikan. Dikompromikan itu dipertemukan supaya dua-duanya terpakai. Nah, maka kita katakan bahwa bisa jadi waktu itu Nabi diberi oleh Allah pemberitahuan atau wahyu bahwa lebih utama 25 kali. Tapi kemudian ditambah oleh Allah menjadi 27 kali. Jadi ini satu fadilah atau satu rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita untuk umat Islam. Boleh juga 27, 25 ini berbeda dengan perbedaan kondisi orang yang sholat. Misalnya kalau sholatnya terlambat, maka dia fadilahnya lebih besar daripada kalau sholatnya tidak terlambat. Seperti saya tadi terlambat, sampai sini sudah salam. Ini sesuatu yang bagus, karena berarti antum menyegerakan qomat sholat maghrib. Ini sesuai sunnah, bagus. Karena tadi saya dari rumah itu melewati satu masjid di mana di situ belum qomat. Saya juga geleng-geleng kepala, masya Allah, sudah selama ini kok belum qomat. Ini satu kebid'ahan yang tidak boleh terjadi di masjid ini. Melamakan qomat salat maghrib ini tidak sesuai sunnah. Antara adzan maghrib dengan qomatnya itu mestinya pendek, sesuai sunnah. Saya sering menyampaikan kalau mau dimenitkan gitu untuk maghrib ini jarak adzan qomatnya 5 menit aja. Untuk yang lainnya silahkan 10 menit, 15 menit ya. Tapi khusus maghrib disegerakan ya. Adapun saya terlambat tadi karena masih pijet ya, agak pusing tadi.
Tapi maka kalau terlambat mungkin dapatnya 25, kalau tidak terlambat dapatnya 27. Nah, sebagian ulama katakan gitu. Bisa juga misalnya 27 ini kalau jamaahnya banyak, 25 ini kalau jamaahnya sedikit. Meskipun kemungkinan-kemungkinan ini semuanya hanyalah kemungkinan ya, kita tidak bisa memastikan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakannya. Tapi kemungkinan-kemungkinan ini bisa kita temukan syahidnya atau penguatnya dari hadis yang lain. Misalnya, fahuwa ahabbu ilallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul." Salat seseorang bersama dua orang, jadi makmumnya dua orang, itu lebih suci, maksudnya lebih baik daripada salatnya bersama satu orang. Wa ma kana aktsar, semakin banyak jamaahnya, fahuwa ahabbu ilallah, semakin dicintai oleh Allah, maksudnya semakin besar pahalanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwa semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Maka bisa jadi tadi ya, 27, 25 ini berbeda dengan kondisi-kondisi orang yang salat atau masjidnya atau yang lain-lain. Karena itu kalau ada dua pilihan ya, ada dua masjid dekat dengan rumah kita. Satunya jamaahnya banyak, satunya jamaahnya sedikit. Nah, pilih yang jamaahnya banyak supaya pahalanya lebih banyak. Atau ada dua masjid di dekat rumah kita, satunya kuno, satunya baru. Nah, pakai masjid yang kuno karena lebih afdal daripada masjid yang baru. Bahkan ulama salaf kalau melewati masjid-masjid baru, mereka tidak pernah mampir di situ. Mereka hanya maunya salat pada masjid-masjid yang kuno. Kalau mereka berada di suatu tempat, masuk suatu desa, mereka akan bertanya, mana masjid kuno di kampung ini? Dia akan salat di situ, tidak mau salat di masjid yang baru. Nah, Masjid Nur Jamil ini saya lihat termasuk kuno ya, karena sejak dulu saya udah lihat. Ini tahun berapa bangunnya ini? Tahun berapa Pak? 89. 89 mungkin ada yang belum lahir di antara para hadirin ini. Nah, maka udah kuno ini. Sehingga ini termasuk masjid yang afdal dari sisi lamanya, tapi mungkin dari sisi jamaahnya kurang afdal karena sedikit ya. Alhamdulillah untuk malam Senin gini karena ada kajian maka jemaahnya mungkin lebih banyak daripada biasanya. Hadis 396 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah. Laqad hamamtu, sungguh-sungguh aku sangat ingin an amura bihatab, untuk menyuruh kayu bakar fayuhtaqab, supaya dikumpulkan. Jadi menyuruh orang untuk kumpulkan kayu bakar. Tsumma amura bis shalah, lalu saya perintahkan supaya salat itu fayu'adzana laha, diadzani. Tsumma amura rajulan, lalu saya suruh seorang laki-laki dewasa faya'umman nas, untuk mengimami para manusia. Tsumma ukhalif, kemudian saya akan pergi ila rijalin, kepada orang-orang laki-laki dewasa, la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat jamaah, fa uharriqa alaihim buyutahum, lalu saya bakar terhadap mereka rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Lau ya'lamu ahaduhum, kalau salah satu mereka mengetahui, mereka yang tidak hadir jamaah tadi, annahu, bahwasanya dia yajidu, mendapati arqan saminan. Arqan itu adalah tulang tapi masih ada dagingnya. Kalau hanya tulang saja azman ya, ini tulang masih ada sisa dagingnya. Nah, itu namanya arqan. Kalau dia dapat tulang berdaging yang gemuk, au mirmataini, atau mendapatkan mirmah. Mirmah itu adalah tulang rusuk yang berdaging. Mirmata ini, dua mirmah hasanata ini yang bagus, la syahidal isya, niscaya dia akan hadir dalam salat isya. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, inilah dalilnya ulama yang mengatakan salat jamaah hukumnya fardu ain, tidak hanya fardu kifayah. Karena kalau fardu kifayah sudah ada yang salat jamaah, Nabi biarkan orang-orang yang berada di rumah tetap di rumah. Tapi ternyata Nabi mengatakan, saya ingin bakar rumahnya orang-orang yang tidak mau salat jamaah.
Padahal sudah ada yang sholat jamaah. Berarti ini fardu ain. Dan itulah pendapat mazhab Hambali bahwasanya sholat jamaah fardu ain. Dan ini yang saya yakini benar. Sehingga saya sendiri tidak berani ghaib dari sholat jamaah kecuali kalau ada udzur. Udzurnya misalnya hujan, nah tidak sholat jamaah. Udzurnya misalnya tidak hujan tapi banjir, karena seringkali di rumah saya depan itu banjir, setiap tahun pernah terjadi sekali. Atau udzurnya karena sakit atau yang lain-lain, atau mungkin ada bid'ah di masjid kita itu. Nah, Ibnu Umar itu kalau ada bid'ah di masjid itu nggak mau datang, dia pergi. Misalnya ada tafwid selain salat subuh. Tafwid itu as-salatu khairu minan naum. Nah, pernah Ibnu Umar itu hadir di satu masjid, di situ ada tafwid padahal bukan salat subuh. Jadi misalnya salat maghrib atau salat isya ditambahi as-salatu khairu minan naum, maka beliau keluar dari masjid tadi mengatakan ini ada bid'ah, saya enggak mau di sini. Atau mungkin kita lihat salat jamaahnya dikasih 1 meter jaraknya. Wah, ini enggak sesuai sunnah, enggak sah salat di situ. Nah, itu ada udzur berarti. Maka kalau ada udzur enggak apa-apa, tidak salat jamaah. Tapi ketika tidak ada udzur, maka di sini Nabi katakan fa uharriqu alaihim buyutahum. Saya ingin bakar rumah-rumah mereka karena mereka telah meninggalkan kewajiban. Para ulama yang mengatakan salat jamaah adalah sunnah, mereka juga mengetahui hadis ini. Tetapi mereka kemudian mentakwil hadis ini bahwasanya Nabi SAW hanya ingin membakar, tapi nggak pernah membakar. Berarti tidak wajib. Nah, maka jawabannya adalah bahwa itu pemahaman yang salah, tidak seperti itu. Nabi tidak jadi membakar itu karena adanya orang-orang yang memang tidak wajib jamaah berada di rumah tadi. Ada perempuan, istri-istri, ada anak-anak kecil yang mereka memang tidak wajib untuk jamaah. Nah, maka Nabi karena nggak tahu isi rumahnya itu siapa, beliau nggak mau bakar. Seandainya beliau tahu ini adalah isinya satu orang laki-laki dewasa, nah mungkin sudah beliau bakar, maka beliau ini tidak membakar hanya karena apa? Adanya orang-orang yang tidak wajib jamaah di masjid di rumah tersebut. Dan kemudian di sini Nabi SAW ini kalimat seperti menghina. Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmatani hasanatain la syahida al-isya. Kalau orang yang tidak mau jamaah tadi tahu bahwasanya kalau dia datang ke masjid nanti akan pulang membawa daging, mereka pasti akan salat jamaah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin kalau orang-orang yang tidak mau jamaah itu tahu bahwasanya nanti kalau pulang dari masjid diamplopi 200.000 pasti kabeh teko kabeh. Nah, ini berarti menghina mereka, bahwa mereka itu pikirannya hanya pikiran dunia, tidak pernah mikir akhirat. Mikirnya hanya dunia, kalau ada dunia datang, kalau tidak berdapat dunia dia tidak mau datang. Nah, kita sebagai orang mukmin yang sempurna jangan seperti itu mikirnya. Ya, mikirnya mikir akhirat saja. Ada pahala datang, ya. Ada pahala yang besar 27 datang. Kalau kita kerja 1 hari dari jam 8 sampai jam 4 sehari, ya, digaji 1 juta. Kemudian ada tawaran, kamu mau kerja di tempat saya sama jamnya, jam 8 sampai jam 4, digaji 27 juta. Nah, pilih mana gitu? Kalau kita pilih yang 1 juta, ini berarti kurang cerdas mikirnya. Nah, maka saya seringkali katakan, nggak usah banyak bicara masalah perdebatan ulama ini apa wajib atau sunnah, tetapi bicara masalah hal lanjut. Bahwasanya orang yang tidak salat jamaah itu nggak pintar, ya, karena dia pilih pahala 1 sementara dia sebenarnya mampu untuk mendapatkan pahala 27. Maka jangan termasuk orang-orang yang bodoh, kita yang ngaji ini, ya, salat jamaah yang rutin supaya mendapatkan pahala yang sempurna. 397. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati, salat yang paling berat alal munafiqin, bagi orang-orang munafik adalah salatul isya, salat isya, wa salatul fajr, dan salat subuh. Walau ya'lamun, kalau mereka tahu ma fihima, apa yang ada pada keduanya, maksudnya fadilahnya, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walau habwan, meskipun dengan merangkak.
Habwan ini ada yang mengartikan merangkak, ada yang mengartikan ngesot. Ya. Tapi riwayat-riwayat yang saya cari ternyata lebih cenderung mengartikan merangkak. Karena dalam riwayat Tabarani itu habwan ala rijlaini wal yadain, itu berarti merangkak. Kalau ngesot itu kan pakai bokong, Pak. Nah, dalam bahasa Arab itu habwan memang diperselisihkan, ada yang mengartikan itu merangkak, ada yang mengartikan itu ngesot. Tapi yang lebih terkenal habwan itu merangkak, mengesot itu zahfan. Nah, di sini habwan. Tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya salat Isya dan salat subuh adalah salat yang fadilahnya besar. Sehingga beliau mengatakan, kalau orang-orang munafik tahu fadilahnya Isya dan subuh, pasti akan datang meskipun harus merangkak. Nah, sekarang kita ingin tahu apa sih fadilahnya Isya dan subuh. Minimal ada 2 hadis. Hadis yang pertama, kata kuncinya al-masya'ina. Rasulullah SAW bersabda, "Basyir, berilah kabar gembira al-masya'in, orang yang selalu berjalan fi dhulam, dalam kegelapan malam, ilal masajid, menuju masjid-masjid." Apa kabar gembiranya? Bin nurit tam, sinar yang sempurna, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Yang dimaksud al-masya'in fi dhulam, berjalan di malam, di kegelapan malam, ini maksudnya adalah salat Isya sama salat subuh. Karena zaman dulu belum ada lampu, sehingga subuh sama Isya ini pasti gelap. Nah, ini dijanjikan oleh Nabi nanti akan mendapatkan sinar sempurna pada hari kiamat. Kita berada di atas sirat, jembatan yang kecil di atas neraka jahanam, itu sangat gelap gulita, sangat tipis, sangat gelap gulita. Kalau kita nggak punya sinar, pasti jatuh dalam neraka. Nah, supaya mengusahakan sinarnya gimana? Salah satu caranya ini, subuh, Isya, jamaah. Maka anak-anak kita yang masih kecil itu dibiasakan, sudah sekolah, sudah usia 7 tahun, biasakan subuh ke masjid. Dan itu sebabnya saya mengadakan TPA subuh di rumah saya, itu supaya anak-anak terbiasa sholat subuh di masjid. Kalau TPA sore, mereka subuhnya masih di rumah. Kalau TPA subuh, maka subuhnya terpaksa ke masjid mereka. Tapi ini fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, kata kuncinya nisfal lail. Rasulullah SAW bersabda, atau al-laila kullah, man shallal isya fi jamaah, barang siapa yang salat Isya berjamaah, faka'annama qama nisfa lailatin, maka dia seolah-olah salat tahajud separuh malam, 4 jam. Wa man shalla subha fi jamaah, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, seolah-olah dia salat malam semalam suntuk, 9 jam. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, ini kalau orang-orang munafik paham kayak gini, mereka pasti semangat untuk salat jamaah meskipun harus merangkak. Maka kalau ada orang muslim tidak mau jamaah ke masjid, terutama subuh sama Isya, itu berarti orang muslim yang gak paham. Kalau paham seperti ini, pasti akan rela merangkak-rangkak menuju ke masjid. Nah, maka Nabi katakan tadi apa? Lau ya'lamuna ma fihima, apa fadilah yang ada pada keduanya, la atauhuma walau habwan. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya semua sholat itu dirasa berat oleh orang-orang munafik. Karena di sini Nabi mengatakan afqal, sholat yang paling berat. Berarti semua sholat itu berat untuk orang-orang munafik. Tapi yang paling berat itu adalah 2 sholat, Isya sama subuh. Kenapa sholat itu berat bagi orang-orang munafik? Karena mereka memang gak yakin dengan pahala, dengan neraka, dengan jannah. Mereka sholat hanya karena riya saja, supaya tetangga-tetangganya tahu saya juga sholat. Nah, maka dia sholat jamaah. Salat Isya, salat subuh tidak ada yang tahu karena gelap, sehingga mereka sangat keberatan untuk salat subuh dan Isya berjamaah. Nah, maka ini untuk kita sebagai orang-orang yang muslim, yang bukan munafik, pelajarannya apa? Jangan merasa berat untuk salat Isya dan subuh jamaah di masjid. Karena kalau berat kemudian kita meninggalkan, itu berarti kita menyerupai orang-orang munafik. Nah, jangan menyerupai orang-orang munafik. 398 wa anhu qala
atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki dewasa yang buta. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, laisa li, saya tidak memiliki, tidak ada bagi saya qaidun, penuntun, yaquduni, yang menuntun saya ilal masjid, ke masjid. Maksudnya saya minta izin sholat di rumah. Farakhasalahu, maka Nabi memberikan rukhsah atau keringanan untuk dia. Falamma walla, maka tatkala dia sudah pergi, da'ahu, Nabi panggil lagi. Faqala, Nabi bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan bis shalah, salat? Dalam riwayat yang lain adzan, dalam riwayat yang lain qamat. Apakah kamu mendengar adzan? Apakah kamu mendengar qamat? Qala na'am, dia mengatakan ya. Qala, Nabi bersabda, fa'ajib, maka ijabailah atau datangilah. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini adalah dalil yang kedua bahwasanya salat jamaah wajib fardu ain. Karena ini Nabi sudah tahu bahwasanya di masjid sudah ada yang salat, tapi orang buta pun masih disuruh salat jamaah. Padahal dia nggak punya penuntun yang menuju ke masjid. Nah, oleh Nabi kamu tetap wajib jamaah. Karena penuntun tidak wajib. Penuntun itu hanya membantu saja, memudahkan kita. Tapi kalau orang buta sudah terbiasa tanpa penuntun pun juga bisa. Karena dia tinggal membiasakan lewat jalur ini, jangan pindah-pindah. Nah, maka insya Allah akan sampai tujuan juga. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya wajibnya sholat jamaah itu ada syaratnya, yaitu tasma'un nida, mendengar adzan. Berarti kalau tidak mendengar adzan tidak wajib sholat jamaah. Mendengar adzan dan tidak itu maksudnya jauh dan dekatnya dari masjid. Ini masjid, kita dekat rumahnya, pasti mendengar adzan. Nah, maka maksudnya yang dekat masjid wajib sholat jamaah. Tapi yang jauh dari masjid, sehingga ketika masjid memandangkan azan tidak mendengarnya, nah ini berarti tidak wajib sholat jamaah. Maka di tempat-tempat yang masih sepi orang kayak Kalimantan dan sebagainya, masjid masih jarang dan rumah-rumah juga masih jarang. Jarak antara satu rumah dengan yang lainnya masih sangat jauh-jauh. Nah, ini orang-orang seperti ini mereka tidak wajib sholat jamaah. Kenapa? Memang tidak mendengarkan azan. Dan yang dimaksud mendengar azan dan tidak, ini maksudnya adalah dengan suara yang tanpa bantuan apapun alat. Suara normal orang teriak, berapa kilo jauhnya itu. Karena kalau mic ini bisa lebih jauh lagi. Nah, sehingga mic ini bukan sesuatu yang jadi pedoman. Karena kalau dengan mic maka jauh pun bisa mendengarnya. Maka maksudnya di sini tasma'un nida, mendengar adzan dengan suara normal tanpa bantuan alat, ya. Kalau memang dia mendengar maka dia berarti wajib salat jamaah, kalau tidak berarti jauh maka tidak wajib salat jamaah. Untuk orang-orang kota seperti kita itu semuanya wajib salat jamaah. Karena masjid di mana-mana dan masjid sangat dekat dengan rumah kita, pasti kita mendengarnya. Hadis berikutnya 399. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a an-nida, barang siapa yang mendengar adzan, falam ya'ti, lalu tidak mau datang ke masjid, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali dengan adanya alasan. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Hibban dan Hakim. Wa isnaduhu ala syarti Muslim, sanadnya sesuai persyaratan Imam Muslim, maksudnya sahih. Lakin akan tetapi rajjaha, menguatkan ba'duhum, sebagian ulama, waqfahu, bahwa hadis ini mauquf. Asy-Syaikh Az-Zuhairi beliau berkesimpulan bahwa hadis ini sahihun marfu'an. Hadis ini kesimpulannya sahih secara marfu'. Jadi beliau tidak mengikuti pendapat sebagian ulama yang mengatakan hadis ini mauquf. Maka hadis ini kesimpulannya sahih menurut Asy-Syaikh Az-Zuhairi hafizahullah taala, pentakhrij kitab Bulughul Maram. Jadi kesimpulannya apa? Salat jamaah wajib kecuali kalau ada udzur. Nah, udzurnya macam-macam. Tadi sudah kita sebutkan, hujan itu udzur, banjir itu udzur, kemudian apa lagi?
sakit itu udzur. Mungkin ada yang bertanya, bukankah buta juga udzur? Ini tadi buta, dia tidak punya qaid, tidak punya penuntun, tapi kenapa masih diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk datang ke masjid? Nah, bisa dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat jamaah fardu ain ini perintah Nabi kepada sahabat yang buta ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Jadi Nabi tahu bahwasanya kamu sebenarnya punya udzur, kamu sebenarnya tidak wajib untuk sholat jamaah. Tapi Nabi tahu juga bahwa orang ini sangat semangat untuk dapat pahala. Nah, maka oleh Nabi disarankan kamu datangi aja. Daripada kamu di rumah, kamu dapat pahala sedikit, maka lebih baik kamu ke masjid karena kamu masih bisa sebenarnya tanpa penuntun. Jadi sebenarnya ini termasuk udzur, tetapi Nabi memang menyuruhnya dengan perintah yang sunnah. Bisa dipahami? Maka kalau ada udzur, kita tidak wajib untuk datang ke masjid, tapi sunnah untuk datang ke masjid. Ketika turun hujan, datang ke masjid gimana? Boleh, silakan. Nggak datang gimana? Boleh, silakan. Pilih mana aja, silakan. Mau datang, mau tidak datang, semuanya boleh. Hadis 400. Wa an Yazid bin al-Aswad radhiyallahu anhu annahu shalla, bahwasanya Yazid salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subuh, salat subuh. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sudah selesai salat, idza ternyata huwa beliau Nabi birajulain melihat dua orang laki-laki, lam yusalliya keduanya belum salat, tidak salat ya, tidak ikut salat jamaah. Fada'a bihima, maka Nabi panggil keduanya. Faji'a bihima, maka didatangkan keduanya. Tar'adu, menggigil. Faraisuhuma, daging punggung keduanya. Farais itu adalah daging yang di punggung ini. Dan ini tanda dia ketakutan. Kalau orang Indonesia bilangnya apa? Bulu kuduknya berdiri. Nah, kalau orang Arab mengatakan tar'adu faraisuhuma, daging punggungnya bergetar. Faqala lahuma, maka Nabi bertanya kepada keduanya, ma mana'akuma, apa yang mencegah kalian berdua antusalliya ma'ana, untuk salat bersama kami? Kenapa enggak ikut salat? Kenapa? Qala, keduanya menjawab, qad sallaina, kami berdua telah salat fi rihalina, di rumah-rumah kami. Qala, Nabi mengatakan, fala taf'ala, janganlah kalian berbuat seperti itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah salat di rumah kalian berdua, thumma adraktumul imam, kemudian kalian mendapati imam, walam yusalli, imamnya belum salat, fasalliya ma'ahu, maka salatlah lagi bersama imam. Fa innaha, karena sesungguhnya dia, salat kalian itu, salat kalian bersama imam itu, lakum, bagi kalian, nafilatun, adalah menjadi salat sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafal ini miliknya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tiga dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat jamaah boleh diulangi lagi. Salat fardu boleh diulangi 2 kali apabila kasusnya seperti dalam hadis ini. Kita sudah salat di rumah karena hujan misalnya. Kemudian setelah hujan reda, kita datang ke masjid karena di masjid ba'da maghrib ada pengajian. Ternyata sampai di masjid salat jamaahnya belum selesai. Nah, maka syariat menjelaskan bahwa kita harus salat lagi bersama imam. Loh, bukankah salat itu dilarang 2 kali dilakukan? Salat fardu dilarang dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Nah, maka jawabnya adalah bahwa ini bukan melakukan 2 kali salat fardu, tetapi salat fardu sekali, kemudian salat sunnah sekali. Jadi salat yang kedua itu jatuhnya salat sunnah, bukan salat fardu. Berdasarkan sabda Nabi tadi, beliau mengatakan fa innaha lakum nafilah, itu menjadi salat sunnah bagi kalian. Ini maksudnya bukan lakum ya, ini lakuma. Di kitab apa Mas? Coba lihat. Lakuma. Nah, kitab antum bagus nih, kitab saya kurang bagus. Lakuma. Karena kan 2 orang, bukan lakum. Dan kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, bahwasanya sebelum melakukan nahi mungkar hendaklah kita tabayyun dulu.
Nabi di sini tidak langsung nahi mungkar, tapi tanya dulu. Kamu berdua tidak ikut salat, kenapa? Ditanya, bukan langsung nahi mungkar. Kalian salah, kalian harus ikut salat, nggak begitu. Tapi ditanya dulu, mungkin ada udzur, mungkin dia punya udzur, saya nggak punya air untuk wudu, mungkin aja. Nah, maka sebelum nahi mungkar, tabayyun dulu. Faedah yang kedua, hadis ini menurut mayoritas ulama menunjukkan bolehnya salat sendiri, tidak salat di masjid berjamaah. Karena di sini keduanya mengatakan sallaina fi rihalina, kami sudah salat di rumah. Dan Nabi tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan kalian telah melanggar aturan saya, tapi Nabi membiarkan salat di rumah. Nah, maka ini dalil yang kedua bagi mayoritas ulama yang mengatakan salat jamaah hukumnya apa? Sunnah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Kalau kita sudah salat di rumah, kemudian kita datang ke masjid, ternyata salat jamaah belum selesai, kita harus ikut. Fasalliya ma'ahu. Maka kalau kita tidak ikut lagi salat tersebut, kita sudah melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah ada kejadian salah satu teman kita gara-gara melanggar hadis ini, akhirnya dakwahnya hilang, dakwahnya hancur. Dia dari Solo datang kemana, Boyolali atau kemana. Dia datang sebelum maghrib, kemudian salat maghrib, setelah itu dijamak dengan isya, setelah itu pengajian ba'da maghrib sampai isya, setelah itu mereka istirahat di ruang samping masjid mungkin atau di luar situ. Tidak ikut salat isya. Kemudian setelah isya kajian lagi. Nah, maka lama-lama para jamaah masjid itu kemudian bertanya-tanya, ini kenapa orang-orang Solo ini nggak mau salat jamaah sama kita? Salat maghrib kemudian dijamak dengan isya, kemudian ketika mereka salat isya, orang-orang Solo ini nggak mau ikut jamaah, malah di luar. Akhirnya takmir menetapkan besok lagi sudah nggak ada pengajian. Jadi mereka semacam tersinggung, kenapa kita salat jamaah, mereka nggak mau ikut. Nah, ini memang satu kesalahan memang. Kenapa tidak ikut salat? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan fasalliya ma'ahu, salatlah lagi bersama imam. Dan kalau itu saya, maka saya tidak akan jamak salat. Kenapa? Karena kita masih kajian lagi pada isya, ngapain dijamak salatnya? Kecuali kalau kita isya mau pulang, nah, maka dijamak pas itu. Dijamak maghrib dengan isya, supaya nanti ketika mereka salat isya kita sudah pulang duluan, karena sudah selesai kajiannya. Kalau kajiannya pada isya masih dilanjutkan, sebaiknya tidak usah dijamak. Faedah berikutnya, di sini Nabi mengatakan fa innaha lakuma nafilah. Salat yang kedua itu jatuhnya sebagai salat sunnah. Maka ini tidak melanggar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk salat 2 kali salat wajib dalam satu hari. Kata kuncinya fil yaumi marratain. Kalau tidak ketemu fi yaumin. La tusallu, janganlah kalian melakukan salatan satu salat fi yaumin dalam sehari marratain 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi salat maghrib dilakukan 2 kali dalam sehari, tidak boleh, harus 1 kali saja. Boleh 2 kali apabila kasusnya seperti dalam hadis tadi. Kita sudah salat, kemudian datang ke masjid, ternyata masih salat, maka kita ikut lagi. Kenapa? Diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu jatuhnya sebagai salat sunnah. Menurut mazhab Syafi'i, ini berlaku untuk semua salat. Baik itu salat asar, baik itu salat maghrib, baik itu salat subuh, sama aja. Bukankah salat subuh itu kalau sudah salat setelah itu nggak boleh salat? Salat asar juga begitu, setelah salat asar tidak boleh salat lagi. Nah, maka jawabannya adalah ini dalil khusus. Khusus untuk dalam kasus seperti ini, larangan salat setelah subuh tidak berlaku. Bahkan kejadian yang diceritakan oleh Yazid bin Aswad ini kejadiannya disebutkan dalam riwayat yang lebih lengkap, itu kejadiannya pada salat subuh, salat subuh. Ini saya katakan riwayat yang lengkap karena sebagian riwayat tidak menyebutkan salat subuh. Nah, maka ini riwayat yang lengkap menjelaskan riwayat yang tidak lengkap yang tidak menyebutkan ini salat apa.
Maka alhamdulillah di sini sudah ditampilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar riwayat yang lengkap. Tapi sebenarnya kalau mau lengkap lagi ditambahi ya, di Masjidil Khaif. Ini kejadiannya pada Masjid Khaif, bukan di Madinah. Maka ini bisa jadi ketika safar ya, kemudian Nabi SAW mampir di Masjid Khaif tersebut. Nah, ada sebagian orang kampung situ yang sudah sholat di rumah, kemudian datang ke masjid untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Nah, ternyata mereka tidak ikut sholat jamaah, maka ditegur oleh Nabi SAW. Dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya melakukan sholat dua kali, kalau niatnya yang pertama adalah wajib, yang niatnya yang kedua adalah sholat sunnah, maka itu boleh dan itu berlaku untuk semua sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena sebagian ulama berpendapat ini hanya berlaku untuk sholat zuhur, sholat isya, untuk 2 sholat saja. Sholat subuh nggak boleh, sholat asar nggak boleh, sholat maghrib juga nggak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat apa? Boleh untuk semua sholat, karena ini hukum khusus. Tetapi untuk sholat maghrib hendaklah kita menggenapkan menjadi 4 rakaat. Jadi kita sudah sholat maghrib, kemudian datang ke masjid, sholat maghrib ternyata belum diqomati. Nah, maka kita ikut sholat maghrib, tapi setelah imam salam kita bangkit lagi nambahi 1 rakaat jadi 4 rakaat. Kenapa? Berdasarkan sabda Nabi, fa innaha lakuma nafilah. Karena sholat itu menjadi sholat sunnah bagi kalian. Nah, sehingga jadi 4 rakaat. Karena kalau 3 rakaat itu nanti jadi sholat maghrib atau jadi sholat witir. Padahal sholat witir tempatnya bukan pada waktu-waktu ini, tempatnya khusus. Bisa dipahami? Monggo. Kalau sekarang ini kan alasannya karena corona ya, tapi ada juga alasan yang permanen karena urusan pekerjaan juga perusahaan itu ada bulan pertama, bulan kedua. Baik, ini masalah ini dibahas oleh para ahli fikih dengan tema tikrari salatil jamaah fil masjidil wahid. Apa hukumnya mengulang salat jamaah di satu masjid? Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Salat jamaah itu ya harus bolehnya hanya 1 kali. Ketika ada yang telat ya sudah, salatnya sendiri-sendiri. Enggak boleh buat jamaah baru. Maka seperti saya tadi, saya ikut jamaah sama sebagian ikhwan, ini menurut sebagian ulama tidak boleh. Tapi ternyata kita temukan hadis yang sahih bahwasanya mengulang salat jamaah enggak apa-apa. Kata kuncinya fayatasaddaq kalau enggak salah ya. Kita cari dulu ya. Kata kuncinya fayusalli ma'a. Nah ini. Ada Nabi SAW bahwa Nabi ra'a rajulan melihat seseorang yusalli wahdah, salat sendirian. Jadi telat dia salat sendirian. Faqala, maka Nabi berkata, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha. Adakah orang yang mau sedekah kepada orang ini yang salat sendiri ini karena telat ini? Fayusalli ma'ah, maka dia salat bersama dia. Nah, ini judulnya apa? Mari kita lihat judulnya. Ini saya buka dalam kitab Sunan Darimi. Babun fi salatil jamaah, salat jamaah fi masjidin, pada satu masjid qad sulliya fihi marrah, yang sudah dilakukan salat jamaah padanya 1 kali. Nah, maka mengulang itu enggak apa-apa. Nah, dalam kasus itu tadi yang berdiri kemudian menemani orang tadi salat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, maka Abu Bakar kemudian jadi makmumnya atau jadi imamnya, sehingga orang ini salatnya berdua. Ini mengulangi jamaah, enggak ada masalah seperti ini. Kalau ada sebab mungkin. Kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh. Misalnya tidak ada sebab, misalnya apa? Seperti katanya sebagian masjid itu ada 4 mihrabnya. 1 mihrab untuk mazhab Syafi'i, 1 mihrab untuk mazhab Hanafi, 1 mihrab untuk mazhab Maliki, 1 mihrab untuk mazhab Hambali. Nah, itu kampung itu tampaknya mazhabnya lengkap gitu. Ada yang mazhab Hanafi, ada yang mazhab Hambali. Nah, sehingga dijadwal
Untuk mazhab Syafi'i didahulukan misalnya karena mayoritas jam 12 asar salat zuhur. Nanti jam 12 lebih 10 nanti mazhab Hanafi sono mengadakan seperti itu. Nah, seperti ini nggak boleh. Karena kalau ini diadakan nanti mihrab kita jadi banyak, Pak. Ini mihrab Salafi, ini mihrab Jihadi, ini mihrab Jaulah, ini mihrabnya muridnya Abu Zaidan. Nah, jadi rusak masjidnya. Maka ini apa? Seperti ini memecah belah umat Islam. Tidak boleh. Salat jamaah itu salah satu hikmahnya adalah supaya kaum muslimin itu jadi bersatu. Salah satu hikmahnya. Nah, maka jangan sampai kita melakukan suatu amalan di masjid ini yang bisa melepaskan dari hikmah tadi. Hikmahnya supaya bersatu, kita melakukan sesuatu yang memecah belah, nggak boleh. Kalau emang terpaksa nggak apa-apa. Salatul jamaah marrataini. Ya, kalau melihat zahir bab para ulama ya. Saya tidak berfatwa ya, saya nggak berani berfatwa. Tapi kita melihat zahir bab para ulama. Saya ulangi lagi babnya. Babun fi salatil jamaah fi masjidin qad sulliya fihi marrah. Bab salat jamaah satu masjid sudah dilakukan salatnya sekali sebelumnya. Al jamaah, salatil jamaah. Salat jamaah ini kan umum sifatnya. Tapi sebenarnya bagi saya muncul pertanyaan, kok bisa ada salat Jumat 2 kali, itu gimana kasusnya? Oh, perusahaan. Allah a'lam. Enggak tahu saya. Jadi sebenarnya bisa, ya kan? Sebenarnya bisa kumpul satu kan? Sebenarnya. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi maksudnya udzur, sehingga tidak bisa salat berjamaah dalam satu waktu. Maka kalau ada udzur enggak apa-apa. Penuh masjidnya. Tapi kalau sebenarnya bisa kumpul, adapun pekerjaan tadi apakah udzur itu? Menurut saya pribadi enggak udzur itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Sehingga kalau sudah ada adzan Jumat ya semuanya harus hadir, yang mendengar tidak boleh tetap melanjutkan pekerjaan. Afwan kalau tadi saya tidak perhatian sama pertanyaan antum tadi di perusahaan. Tapi hadis berikutnya. Nggih. Satu rakaat, ya. Boleh seseorang itu mengulangi salat dengan niatan yang kedua adalah salat sunnah, baik dia sebagai makmum atau sebagai imam. Nah, pertanyaannya, kalau dia sebagai imam, dia mengulangi salat lagi, bukankah maghrib tadi harus 4 toh? Nah, maka jawabannya adalah untuk imam tetap dia salatnya genap, tetapi bukan 4 Pak, tapi 2 rakaat. Jadi imamnya salat 2 rakaat, makmumnya salat maghrib 3 rakaat. Itu bisa. Seperti tadi antum salat sunnah 2 rakaat, saya sebagai makmum salat maghrib 3 rakaat. Jadi bukan 4 kalau imamnya. Tapi malah pertanyaan antum ini menyebabkan saya ingat satu masalah lagi, yaitu bolehkah kita salat 1 rakaat atau 3 rakaat karena memang waktunya hanya cukup untuk salat tersebut, padahal bukan salat witir. Nah, saya temukan dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi bahwasanya untuk salat sunnah mutlak itu boleh 1 rakaat. Gambarannya gini, panjenengan sudah salat sunnah di rumah sebelum zuhur, kemudian datang ke masjid, biasanya sudah qomat. Ini belum qomat, sehingga antum sempatkan untuk salat sunnah dulu. Nah, niatkan salat sunnah mutlak. Kemudian ternyata nanti dapat 1 rakaat, imamnya sudah datang diqomati, antum salam nggak apa-apa. 1 rakaat boleh. Kenapa? Salat sunnah mutlak. Saya mencari-cari apakah ada dasarnya salat sunnah mutlak ini 1 rakaat ini. Ternyata saya temukan perkataan seorang sahabat Nabi SAW. Dia salat sunnah 1 rakaat, nambah lagi 2 rakaat, nambah lagi, terus nambah lagi. Banyak sekali. Sampai tamunya ini nunggu di belakang sampai dia nggak bisa ngitung ini berapa rakaat, banyak sekali rakaat. Maka selesai salat tamunya negur, wahai syekh,
Apakah engkau tahu salatmu tadi berapa rakaat? Kok terus-terusan? Ya. Jadi tidak hanya 2 rakaat salat, tapi salat terus nambah. Nah, maka dia mengatakan, kalau saya nggak tahu berapa rakaat saya, Allah tahu berapa rakaat saya. Nah, maka mau genap mau ganjil nggak apa-apa. Ya. Apabila salatnya salat sunnah mutlak. Nah, maka solusi bagi orang-orang yang datang ke masjid kemudian khawatir kalau segera qomat, niatkan aja salat sunnah mutlak. Ya. Maka salat sunnah mutlak boleh untuk apa? Untuk 1 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat dijelaskan benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.